Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Satria Hendrik Saputra. Selamat sore semuanya, apa kabar? Baiklah, di sini saya akan membahas tentang 5 prinsip dasar dalam berbicara efektif. Ya, langsung saya mulai, yaitu mungkin yang pertama kita respect. Dalam berbicara kita butuh respect, namanya respect. Baiklah, dari respect ini kita harus menghormati dan menghargai lawan bicara kita. Ya, dengan begitu maka akan ada timbal balik dari lawan bicara kita, yaitu mungkin lawan bicara kita akan senang berbicara dengan kita, tidak bosan dan mau mendengarkan. Sebaliknya, jika tidak memiliki respect terhadap lawan bicara, maka lawan bicara akan bosan dan mungkin, wah ngapain kita harus ngomong sama orang ini. Nah, begitulah mungkin contohnya. Baiklah, lalu yang selanjutnya ada empati. Nah, empati di sini yaitu mau mengerti apa yang sedang dialami oleh orang lain, memahami. Kita ambil contoh begini, teman kita saat ini sedang terkena musibah atau sejenisnya, ya, bisa diambil contoh seperti itu. Dan dari itu saat itu bisa dibilang teman kita curhat atau ngobrol dengan kita. Saat itu kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan keadaan dan kondisi. Melihat keadaan teman kita yang sedang terkena musibah, bisa dari contoh kita tidak boleh berbicara seperti gembira atau tertawa-tertawa sendiri yang membangunkan seperti itu. Nah, hal itu mungkin di dalam hati dari lawan bicara kita, teman kita yang sedang terkena musibah itu, mungkin dia akan, wah temannya nggak punya empati nih, bagaimana temannya sedang terkena musibah tapi malah dia bergembira sendiri. Nah, itulah jadi rasa empati ini sangat dibutuhkan saat berbicara dengan orang lain. Setelah yang selanjutnya ada audibility. Nah, audibility itu yaitu saat berbicara itu dapat dimengerti dan dipahami oleh lawan bicara. Nah, saat berbicara itu bisa disesuaikan dengan tempatnya, ya. Sesuai tempat itu seandainya kita berbicara dengan teman, tidak dibutuhkan bahasa yang terlalu formal, ya. Jika menggunakan bahasa yang formal, mungkin kita akan jadi berbicara itu tidak seru, tidak sesuai tempatnya. Nah, kalau keadaan formal, kalau kita tidak menggunakan bahasa formal, mungkin itu akan menjadi pembicaraan yang mau besar karena menggunakan bahasa yang tidak formal. Baiklah, yang selanjutnya ada clarity. Nah, itu yaitu adalah suatu kejelasan apa tujuan kita berbicara. Selanjutnya ada humble. Humble itu adalah rendah hati. Di sini rendah hati saat berbicara dengan orang, kita tidak perlu memikirkan bahwa wah kita yang paling hebat, kita yang paling pintar, bukan seperti itu. Mungkin ya biasa-biasa saja saat berbicara dengan teman, dan juga saat diberikan kritik ataupun saran dari teman, ya kita terima dulu, tidak perlu langsung kita memberikan respon yang tidak baik saat dia memberikan kritik yang kurang enak. Mungkin kita terima dulu lalu kita koreksi sendiri saat kita sudah sendiri, tidak perlu langsung. Baiklah, saya rasa cukup. Saya akhiri. Terima kasih atas waktunya dan juga perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.